Idza dakhalta alayya, jika kamu datang kepada saya, kata Allah. Dakhalta itu masuk, sowan kepadaku, kata Allah, fadkhul, maka datanglah kamu, waqad azalta ilmaka, dengan menanggalkan ilmumu, wa amalaka, dan amal-amalmu, walisanaka, juga omonganmu atau ceritamu, wanasabaka, juga tanggalkan nasabmu, wahasbaka, pangkatmu, ma'anisyani malika wa ahlika, serta melupakan harta dan keluargamu. Jadi ibadah yang paling top, yang paling hebat itu kalau seseorang sedang bersimpu sowan di hadapan Allah, di kalimat simbolik. Maknanya itu ketika kita sholat, ketika melakukan ibadah-ibadah apa saja, itu artinya kita sowan kepada Allah. Dan ketika itu Allah bilang, kalau kamu datang kepada saya, tanggalkan, jangan kamu bawa-bawa ilmumu, amal-amalmu yang sudah kamu lakukan, cerita-ceritamu, dan termasuk nasab keturunanmu, pangkatmu, semua tanggalkan. Jangan dibawa-bawa. Termasuk lupakan harta dan keluargamu. Kif baina yadayya uryanal qalbi. Berdirilah atau datanglah kamu di depan saya, uryanal qalbi, dengan hati yang kosong, amma siwal haqqi azza wa jalla, selain Allah azza wa jalla, hatta yaksuhu biqurbihi, sehingga Allah akan memakaikan kamu biqurbihi, dengan kedekatannya, wa fadlihi, dan anugerahnya, wa minanihi, dan semua pemberiannya. Jadi kata Allah menurut Syekh Abdul Qadir, itu gambarannya ketika seseorang ibadah itu, Allah minta nggak usah bawa-bawa yang macam-macam. Ibarat seseorang yang sowan kepada orang yang dihormati, kepada pejabat, kepada ulama besar, itu kalau mau disambut dengan baik, abaikan semua yang ada pada dirimu. Kita datang kepada seseorang umpamanya, terus ketika datang itu menunjukkan bahwa kita ini orang hebat, orang terkenal, orang kaya. Tentu yang kita datangi itu merasa tidak enak. Jadi kalau datang kepada Allah, termasuk ya kepada sesama kita, ya gak usah ada cerita macam-macam. Balik mana istilahnya Pak Wito? Gak usah ngetabrus. Cerita saya ini dari sini, saya ini orang begini, dodon-dodon naik. Saya ngerungok naik ke sebel. Gak usah aneh-aneh. Niat sowan bertamu misalnya, kecuali ditakoni, ya apa kabar, suwe kan? Ya cerita titik-titik lah. Ya alhamdulillah paringi sehat. Takon mana ya napa wingi Ramadan jangkep katraweh. Ya jawab singkat-singkat. Nggih alhamdulillah paringi sehat seisok
traweh. Itu etika mertamu kepada Allah, termasuk kepada kita sendiri. Ana wong terus ditamoni durung apa-apa wis cerita awake dhewe. Akhirnya gak simpatik. Pamane sing diceritain iku maha kaya, maha segala-galanya. Wah, ada cerita macam-macam. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu datang kepada Allah, semua tanggalkan. Ilmumu, amalmu, ya, pangkatmu, termasuk hartamu. Intinya aja ketabus. Ya. Kif baina yadayya uryanal qalbi. Kosongkan hatimu. Allah itu maha tahu hati kita. Gak ada cerita kalau seru. Idza fa'alta hadza inda dukhulika alayya. Kalau kamu bisa datang kepada saya dengan cara seperti itu, sirta katwairi, kamu akan jadi seperti burung. Tagetu khimason wataruhu bitonan. Kamu seperti burung, keluar dari sangkarnya, terbang kemana, terus karo tujuannya dalam keadaan lapar. Nanti ketika pulang sudah kenyang. Burung-burung yang bertebaran ketika keluar dari sangkarnya kan duwe tujuan apa-apa. Boleh pangan endi kok. Yang penting mulai warak. Itu burung yang bebas. Makanya orang itu sebenarnya ngingu burung ya. Itu mengeluarkan burung dari habitatnya. Burung itu liar. Isu budal mulai warek, kok isu budal maneh mulai warek. Alek dikurung, ya. Boleh jagana sing ngurung. Nek sing ngurung ku lali gak ngkai mangan. Ya kalir. Makane nek sanggup ngingu manuk ya kudu sanggup openi. Isu-isu ngono. Ya dikai pakan, kai ngombe, aja sampai. Karena aslinya itu burung itu dibikin Allah begitu. Liar terbang isu-isu budal luwe, nanti pulang sudah kenyang. Itu gambarannya orang yang sudah pasrah, tidak mengandalkan macam-macam. Allah akan jamin nurul qalbi min nuril hati azza wa jalla. Hati bisa bersinar itu karena nur Allah. Kalau orang sudah bisa mengosongkan secara pelan-pelan apa yang ada pada dirinya, kan kemudian mengkaitkan hatinya dengan Allah, nanti statusnya akan seperti itu. Apa maknanya? Bahwa walaupun gak serius-serius amat ya, wis pokoke glondong ae iku mesti akan dipenuhi Allah. Nah, kita kadang merasa sengsara itu terlalu tinggi keinginannya. Tapi ya rada angel. Bahasane wong Jawa iku lah. Golek sego sapiring ae kok soro-soro. Tapi tidak semua orang bisa begitu. Saya itu dulu punya pengalaman batin. Dulu awal-awal berumah tangga itu, oleh mertua itu dibilangi, kau niku lampau sih, nyambut gawe rono-rono. Urusan langgar kowe wae lho, wong pangan ya wis ana. Batin kula, nek urusan pangan sakere ngono, wong lak ya kepengin tuku apa-apa. Nek urusan mangan sakere ngono ae mesti insyaallah ono ae. Kadang-kadang kita itu kan ya sing kepengin tuku iki.
Sing ahli rokokan ya biasa ya mosok mangan tok ya gak rokok ya. Ya kecut. Itu kontradiksi pikiran kita dengan realita kehidupan. Tapi orang-orang sufi selalu mengingatkan kalau bisa belajar seperti itu. Kayak iso saiki ya engkone wis tuwek, tapi pelan-pelan. Dene gak nutut tuwek ya wallahu a'lam. Kadang ana wong itu ae wis tuwa. Ternyata durung tuwa wis diondo ya. Jadi gak iso njagakno ngoten. Walihada karena itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mukmin. Takutlah atau waspadai firasatal mukmin, firasatnya orang-orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillahi azza wa jalla. Karena orang-orang yang beriman itu melihat segala sesuatu dengan nur Allah. Jadi dalam kenyataannya memang ada orang-orang alim yang dekat dengan Allah itu firasatnya selalu tepat. Karena dia melihat, ya seperti kemarin itu sudah dibuka tabir-tabir gaib itu, sehingga dia bisa melihat. Makanya orang dulu itu nek sowan nang kiai yang terkenal wali, itu sebelum sowan itu sudah sangat hati-hati. Contohnya biar terkenal Yai Hamid Pasuruan. Mungkin kita semua gak menangis. Saya juga masih kecil waktu, tapi dapat cerita dari guru-guru orang tua-tua. Nek sowan nang Yai Hamid itu, ojo ati duwe pikiran macam-macam. Saya dulu diijazahi guru, kon nek sowan nang wong alim-alim. Sadurunge budal wacana Fatihah sih. Kayak awakmu kotor kok gak ditolak. Kan banyak cerita. Wis nyanggong malai esuk kepingin ketemu Yai Hamid, ternyata gak ditemoni. Ana sing wong kae teko. Ya gak melok jamaah subuh. Datang kira-kira jam 7, jam 8, bahkan jam 9. Sedangkan tamu yang lain wis nyanggong, bengi wis teko melok jamaah subuh dan sebagainya. Cek ketemu Yai Hamid, ternyata ya jere wong wali. Ketika yang datang tuh banyak orang yang kotor, Yai Hamid malah gak metu, gak ngimami jamaah subuh. Akhirnya nunggu. Dan pintunya juga terbatas. Kalau dibuka los, tamunya meludak akhirnya ngaturnya angel, ya, gak iso istirahat dan sebagainya. Nah itu punya firasat-firasat. Kadang nggak meneng-meneng gitu tamu sudah nunggu di masjid, langsung metu dilo. Niku tamu sing dugi Mojokerto monggo mlebet. Padahal gak ero. Wong tolak-tolak sinten sing dugi Mojokerto. Akhirnya terus ngadeg balbu. Mari maneh ana maneh. Begitu dibuka ngomongi tamu nih. Padahal kepengin njaluk donga. Ya gampangane njaluk sukses, kepengin budal haji dan sebagainya. Ambek Yai Hamid gak ada diomongnya apa-apa. Sampai insya Allah budal mulai disangoni duit. Cara biyen ya 1.000 2.000. Lah ngene iku saking percayae. Oleh duit 1.000 teko Yai Hamid disai kok mulai ditabung. Tambahi duit liyane. Ternyata barokah duit 1.000 itu bisa budal haji. Itu firasat. Firasatnya orang-orang alim yang memang dibuka oleh Allah. Ono maneh sing terkenal.
Ana wong teko mara-mara dijaluk, kowe dhuwit sampean sing sak iku. Kena aku kabeh. Kadang dikekno, tapi nek sak sese sik ana. Lho ngoten niku weruh. Lah iku sing nek sak sitoke. Wis gak usah di anu. Lah kadang wong wis yakin ya menengah engko mulai sangu apa rek. Tapi nek yakin ternyata begitu keluar dari rumah mau pulang, ya ana ae sing yakin. Itu kalau orang-orang sudah bersih. Nah di akhir zaman akeh wong niru ngoten niku. Walaupun belum mendapatkan firasat dari Allah. Ya contoh sederhana, wis kadung terkenal. Riaya-riaya omahe ditutup. Orang tertentu saja yang boleh masuk. Ya, kok ben dianggap wali. Karena wali-wali dulu itu yang punya firasat kuat itu didatangi orang sampai antri beludak, itu mereka ingin mendapatkan pencerahan. Ana sing luwih parah maneh, seleksi tamu khusus yang soge-soge yang ditemoni. Yang kere-kere ya gak usah. Nah itu bagian dari sikap ya. Sikap orang-orang yang sufi itu ya karena ketulusan hatinya, banyak orang datang dan tidak pilih-pilih ya. Tapi orang takut sendiri. Kadang-kadang gak ditemoni, aku salah apa ya? Kok gak ditemoni? Ya itu fenomena. Jadi ini kena enten sing model ngoten nggih sampean husnudzon mawon. Oh paling iki wali lho. Jadi gak menyesal umpama teko terus gak ditemoni. Tingkatane wis siji. Awak dhewe sik kotor paling. Ya ojo kapok. Tapi kula gak iso. Pisan pindho gak ditemoni ya wis timbangane percuma. Atine durung bersih ya semotung gak apa-apa. Tapi angel, makane ngoten niku angel. Apa maneh niate teko jange utang terus gak ditemoni blas. Wis percuma gak mungkin gak oleh utangan. Ada sebuah hadis ittaqu firasatal mukmin. Ojo wani-wani. Waspada terhadap orang-orang mukmin yang soleh. Fa innahu yanzuru binurillahi azza wa jalla. Karena dia melihat sesuatu itu dengan pancaran nur Allah. Kadang-kadang medeni. Ngomong sak ngomong niku mandi. Lha biyen niku kata wong ngoten niku. Ana wong kelakuane elek ngono diweneni, oh pancene bedes. Dadi bedes temen. Saiki gak ana wong sakti ngoten. Karena banyak orang sudah tidak bergantung totalitas kepada Allah. Asih wong alim ku ya sik akeh jaga-jagakno selain Allah. Ayyuhal fasiqu, wahai orang-orang yang fasik, ittaqil mukmin, waspadalah, takutlah, hati-hatilah kepada orang-orang yang beriman. Wala tadkhul alaihi wa anta munawwasun binajasati ma'asika. Jangan kamu suka sowan kepada orang-orang yang imannya bersih itu, wa anta mulawwasun binajasati ma'asika, sedangkan kamu berlumuran dosa kemaksiatan, najisnya kemaksiatan. Dan iki sing
Umume wong biyen niku nek badhe sowan nang orang-orang alim itu hati-hati. Kok kuwatir dicongklok ngene, kuwatir dicongklok ngene. Wong biyen niku kan ngomongnya itu dari hati nurani, kejujuran yang muncul. Ngoten niku sing dilokno ya kadang meneng ae menter. Kadang ana tamu adu-adu bareng wong akeh. Dicongklok tapi wong wali. Sampeyan kula apa kok gak tapek seneng jamaah. Kadang dikonokno. Wong saiki lak ngisin-ngisini wae. Tapi orang dulu itu begitu. Jadi dilokno wong-wong alim itu. Banyak cerita begitu.